kursus bahasa Inggris bernama English for Beginner. Nah, lembaga kursus kami dibentuk guna membantu peserta didik di jenjang pendidikan sekolah dasar untuk mengenal bahasa Inggris lebih dalam lagi dengan cara yang menyenangkan dan mudah dimengerti, sehingga dapat tercapai peserta didik yang percaya diri dan fasih dalam berbahasa Inggris. Kalian pengen tahu gak sih bagaimana cara membuat sebuah perusahaan yang visioner tapi tetap menyenangkan? Nah, untuk membuat sebuah perusahaan yang visioner namun tetap menyenangkan, tentunya kita membutuhkan sebuah strategi yang matang, bukan hanya sekedar rencana saja. Nah, kira-kira apa saja sih strategi yang kita butuhkan? Ada beberapa strategi yang perlu dibuat dalam menciptakan sebuah perusahaan. Di perusahaan kami sendiri ada 8 tahapan yang mungkin dapat membantu Anda dan menjadi inspirasi untuk membuat sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu menetapkan visi 5 tahun ke depan. Di perusahaan kami sendiri memiliki visi untuk menjadi lembaga kursus berbahasa Inggris terbaik dan bersertifikasi di Indonesia dengan menggunakan metode pembelajaran yang modern, menyenangkan, dan bermutu sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berprestasi dan percaya diri dalam berbahasa Inggris. Yang kedua, mengetahui apa yang harus dilakukan agar visi dapat terwujud. Perusahaan kami sendiri terdapat beberapa hal yang harus dilakukan guna mencapai visi perusahaan, yaitu yang pertama, membangun tempat kursus di lokasi yang strategis dan aman yang dapat dijangkau oleh berbagai sekolah dasar dengan mudah. Yang kedua, promosi secara berkala di sekolah dasar terdekat dari lokasi tempat kursus kami, baik secara langsung ataupun dengan menggunakan brosur. Yang ketiga, memanfaatkan sosial media untuk memperluas penyampaian informasi terkait tempat kursus kami. Yang keempat, menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai, lengkap dan up to date. Kelima, menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas, profesional, menyenangkan, kreatif dan bersertifikasi dalam berbahasa Inggris. Yang keenam, menyediakan karyawan yang kompeten dan ramah untuk membantu peserta didik dan orang tua dalam hal pemberian layanan seperti registrasi dan lain sebagainya. Yang terakhir, menggunakan bahan ajar yang relevan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga peserta didik selalu mendapatkan pembelajaran terdepan. Yang ketiga, program dan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setelah menentukan hal-hal yang harus Anda lakukan untuk mencapai visi Anda, hal selanjutnya ialah membuat program dan kegiatan yang dapat menunjang tercapainya visi Anda. Adapun beberapa program dan kegiatan yang kami lakukan di perusahaan kami yang mungkin dapat menjadi inspirasi bagi Anda, yaitu yang pertama, bekerja sama dengan sekolah dasar terdekat, tentunya dengan menawarkan penjaminan peningkatan peserta didik dalam hal berbahasa Inggris. Yang kedua, mencari karyawan untuk mengelola sosial media sehingga dapat menarik perhatian orang tua peserta didik. Yang ketiga, memberlakukan potongan sebesar mungkin ketika melakukan sosialisasi sehingga dapat menarik perhatian peserta didik. Yang keempat, memberlakukan biaya bulanan ataupun tahunan kepada para calon peserta didik. Hal tersebut diperlukan untuk dapat memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana di perusahaan kami. Dan yang terakhir ataupun yang kelima, yaitu melatih serta mengembangkan pengetahuan peserta didik dengan cara menciptakan dan mengikutkan lomba-lomba yang ada. Yang keempat, ada mengidentifikasi sumber daya apa yang harus dimiliki oleh perusahaan. Setelah melakukan hal-hal di atas, tentu saja kita perlu mengidentifikasi sumber daya apa yang harus kita miliki. Di perusahaan kami sendiri, ada 2 sumber daya yang harus dimiliki. Yang pertama, sumber daya manusia, dan yang kedua, sumber daya fisik. Yang kelima, bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang telah dimiliki agar visi dapat tercapai. Kedua sumber daya tersebut tentunya perlu dimanfaatkan agar dapat mendukung tercapainya visi perusahaan. Adapun cara memanfaatkannya yaitu pada sumber daya manusia dengan menyiapkan tenaga pengajar yang berpengalaman dan bersertifikasi, berwawasan luas, profesional, kreatif dan menyenangkan, serta mampu menggunakan teknologi sebagai salah satu sumber belajar sehingga dapat mendukung pencapaian peserta didik yang unggul. Selanjutnya ada admin sosial media yang berfungsi sebagai promotor lembaga kursus kami, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian yang terakhir ada karyawan yang memiliki manfaat untuk membantu proses pendaftaran ataupun penyampaian informasi kepada orang tua peserta didik. Sumber daya kedua yaitu sumber daya fisik, berupa bangunan yang berkualitas serta lokasi yang strategis dan aman, yang
dapat menjadi nilai tersendiri bagi orang tua calon peserta didik ketika dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, dengan sarana dan prasarana yang memadai, lengkap dan up-to-date akan dapat menunjang keberhasilan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan membuat peserta didik serta orang tua siswa menjadi nyaman ketika berada di dalam lingkungan perusahaan kami. Yang keenam, mengidentifikasi sumber daya apa yang tidak dimiliki dan bagaimanakah cara untuk menanganinya. Dari kedua sumber daya yang telah disebutkan tadi, tentunya ada beberapa hal yang sulit untuk didapatkan. Di skenario kami, hal yang sulit untuk didapatkan yaitu sumber daya manusia berupa tenaga pengajar yang berasal dari luar negeri. Untuk menutupi hal tersebut, tentunya kami memiliki solusi, yaitu merekrut tenaga pengajar lulusan universitas luar negeri dan pernah mendapatkan kesempatan mengajar ataupun pernah mengikuti mata kuliah non-native speaker untuk mengajar di perusahaan kami. Yang ketujuh, tantangan internal dan eksternal apa yang sekiranya akan dihadapi dalam mencapai visi perusahaan. Dalam membangun sebuah perusahaan, kita juga harus menganalisis apa saja sekiranya yang akan menjadi tantangan kita untuk mencapai visi dari perusahaan, baik itu tantangan internal maupun tantangan eksternal. Nah, setelah dianalisis, perusahaan kami memiliki tantangan internal berupa yang pertama, akan ada beberapa peserta didik yang tidak serius atau tidak fokus ketika mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, akan ada peserta didik yang kurang percaya diri ketika menggunakan bahasa Inggris. Dan yang terakhir, biaya lembaga kursus yang harus disesuaikan dengan kualitas dari tenaga pengajarnya, kualitas pelayanan, dan kualitas sarana dan prasarana yang diberikan. Nah, adapun tantangan eksternal yang sekiranya akan dihadapi oleh perusahaan kami, yaitu maraknya lembaga kursus bahasa Inggris yang dapat menampung berbagai jenjang pendidikan sehingga orang tua yang mempunyai lebih dari satu orang anak dengan jarak usia yang berbeda lebih memilih untuk memasukkan anak mereka ke dalam satu lembaga kursus yang sama, serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya memiliki skill berbahasa Inggris sejak dini. Yang kedelapan, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan apa yang akan Anda terapkan di dalam perusahaan Anda. Sekarang kita beralih ke tahap terakhir terkait strategi membentuk sebuah perusahaan, yaitu budaya dan kepemimpinan yang seperti apa yang Anda ingin terapkan di dalam perusahaan Anda. Baik itu budaya klan, budaya adhokrasi, budaya hierarki, ataupun budaya market. Di perusahaan kami sendiri menekankan pada budaya klan dan budaya adhokrasi, di mana pada budaya klan pemimpin organisasi bertindak seperti mentor dan menyerupai orang tua. Lingkungan organisasinya juga serasa keluarga besar dan diikat oleh loyalitas dan komitmen kerja yang tinggi. Selain itu, budaya klan ini juga memberikan penekanan pada sumber daya manusia dan kesuksesannya diukur dari kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik dan kepekaan terhadap karyawan. Sedangkan pada budaya advokasi menekankan pada konsep kebebasan bagi tenaga pengajar, karyawan, dan admin sosial media untuk menciptakan sesuatu yang baru sehingga nantinya akan mampu membuat lembaga organisasi kami dapat bertahan di tengah ketatnya persaingan. Pada budaya ini, pemimpin bertindak sebagai inovator dan pengambil resiko sehingga dapat menghasilkan layanan yang unik dan baru. Nah, itulah tadi 8 tahapan strategi yang perlu kalian ketahui ketika ingin membuat sebuah perusahaan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memotivasi Anda untuk membuat sebuah perusahaan. Sekian dari kami, saya Nur Ashifa, Saya Hidayani Maria. Saya Lisa Kurniadewi. kami pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan.